Assalamualaikum, hai bun, bikin kue basah lagi yuk. Kali ini aku akan membuat kue wingko babat loyang yang enak, lentur, lembut, kenyal, dan juga legit banget. Bikinnya juga sangat mudah, cuma diaduk-aduk aja. Hasilnya awet dan gak mudah basi. Bisa untuk cemilan di rumah, oleh-oleh untuk mertua, isian snack box, atau bisa juga dijual kembali. Yuk langsung saja ke cara pembuatannya. Pertama, kita siapkan 300 gram kelapa parut yang diambil daging putihnya saja. Ini aku dapat dari satu butir kelapa yang berukuran besar. Pilih kelapa parutnya yang sedang ya, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Kemudian kita masukkan 3 lembar daun pandan. Selanjutnya kelapa parutnya ini kita masak selama kurang lebih 30 menit atau sampai kelapa parutnya ini benar-benar matang. Sambil menunggu kelapa parut matang, selanjutnya kita rebus air kelapanya hingga mendidih. Air kelapa kalau mau diganti dengan santan juga bisa ya bun, tapi untuk ketahanannya tidak bisa seawet pakai air kelapa. Ini untuk bahannya kita masak dulu agar kuenya tahan lebih lama ya. Kalau sudah matang air kelapa dan juga kelapa parutnya, ini kita dinginkan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan wadah. Lalu kita masukkan 230 gram atau 15 sendok makan gula pasir. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur segar, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili cair. Lalu kita masukkan 150 sampai 170 ml air kelapa yang sudah kita rebus tadi. Kemudian adonan kita aduk-aduk dulu sampai gula pasirnya ini larut. Setelah sudah larut, kemudian kita masukkan kelapa parutnya. Lalu kita masukkan juga 300 gram atau 30 sendok makan tepung ketan putih. Selanjutnya kita aduk hingga semua bahan tercampur merata. Jika adonannya terasa masih kaku, bisa tambahkan sedikit air kelapa ya. Untuk air kelapanya ini disesuaikan saja karena untuk kelembapan tepung dan kadar air pada kelapa itu berbeda-beda. Setelah sudah tercampur merata, agar lebih enak lagi, ini kita tambahkan 30 gram margarin yang sudah dicairkan. Ini opsional ya bun, bisa dikasih atau enggak, disesuaikan aja dengan selera. Lalu ini aku aduk lagi sampai tercampur merata. Setelah sudah, lalu kita siapkan loyang. Di sini aku menggunakan loyang ukuran 20 x 20 cm. Jika ingin hasil yang tinggi, bisa gunakan loyang ukuran 18 x 18 ya. Lalu ini langsung kita alasi dengan baking paper. Kalau ada daun pisang, ini untuk alasnya lebih bagus pakai daun pisang aja ya. Lalu atasnya kita olesi dengan margarin sampai merata. Setelah loyangnya ini sudah siap, kemudian kita tuang adonannya ke dalam loyang. Lalu lanjut, ini adonannya kita ratakan. Setelah itu adonan ini kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah kita didihkan sebelumnya. Kukus adonan selama kurang lebih 30 menit. Untuk tutup kukusan, jangan lupa kita bungkus dengan kain atau serbet bersih agar uap airnya tidak menetes pada kue. Sambil menunggu adonannya matang, selanjutnya kita pecahkan 1 butir telur. Kalau mau menggunakan kuning telurnya aja juga bisa ya, disesuaikan aja. Lalu ini aku tambahkan sedikit susu kental manis. Tambahkan pewarna kuning telur secukupnya, dan kita beri 1 sendok teh minyak. Kemudian kita kocok telurnya hingga tercampur merata. Nah ini untuk kue wingkonya sudah setengah matang ya.
Selanjutnya kita keluarkan dari dalam kukusan. Kemudian lanjut kita olesi bagian atas wingkonya dengan kocokan telur tadi. Ini kita oles sampai merata ya. Jika sudah, lalu kita masukkan loyang ke dalam oven yang sebelumnya sudah kita panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit. Kita panggang wingkonya selama kurang lebih 20 menit di suhu 200 derajat menggunakan api atas bawah, atau bisa disesuaikan saja dengan oven masing-masing di rumah. Setelah 20 menit kita oven, ini sudah kecoklatan ya. Kemudian kita keluarkan sebentar. Lalu wingkonya ini kita keluarkan dari dalam loyang. Ini kita ambil baking papernya. Selanjutnya bagian bawahnya ini kita oles dengan sisa kuning telurnya tadi sampai merata di bagian pinggirnya juga. Kalau sudah, lalu kita panggang kembali wingkonya selama kurang lebih 20 menit atau sampai olesannya ini matang dan kecoklatan. Setelah 20 menit kita panggang yang kedua, ini wingko loyangnya sudah benar-benar matang ya bun. Kemudian kita tunggu hingga agak dingin. Nah ini dia wingko yang sudah matang ya bun, bisa dilihat hasilnya cantik banget. Bagian atas dan bawah sama-sama cantik. Kemudian kita potong-potong sesuai selera. Ini aku biasanya satu loyang jadi 18 potong. Nah ini ya hasil potongannya, bagian pinggirnya ini kering dan ini yang bagian tengah ya. Ini sangat kenyal, lembut dan juga lentur banget. Ini aku jamin enak banget ya bun, cocok buat temen ngopi atau temen ngeteh di rumah. Nah, mudah banget ya cara buatnya. Semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share resep-resep dapur Nazwa di seluruh media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.